Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Putu Krisnu Mahaputra, NIM 1909511115. Kali ini saya akan membawakan materi tentang premedikasi golongan tranquilizer. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah premedikasi. Untuk mempersiapkan hewan sebelum pemberian obat anestesi, maka perlu diberikan obat-obatan pre-anestetik atau biasa disebut premedikasi. Premedikasi adalah pemberian zat kimia sebelum tindakan anestesi umum dengan tujuan utama menenangkan pasien, menghasilkan induksi anestesi yang halus, mengurangi dosis anestetikum, dan mengurangi nyeri selama operasi maupun pasca operasi. Yang selanjutnya, premedikasi golongan tranquilizer. Tranquilizer adalah obat sistem saraf pusat diklasifikasikan sebagai sedatif hipnotik. Tranquilizer memiliki efek antikonvulsif dan relaksasi otot, di mana obat-obatan jenis ini digunakan untuk mengatasi kecemasan dengan daya sedatif serendah mungkin. Tranquilizer dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tranquilizer mayor dan tranquilizer. Berikut adalah keuntungan premedikasi golongan tranquilizer. Yang pertama, mengurangi dosis anestesi. Yang kedua, membantu restrain pada hewan. Ketiga, mengurangi rasa sakit dan pemulihan yang lebih baik. Yang keempat, membantu induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi minimal. Yang terakhir adalah mengurangi efek samping anestesika. Berikut adalah obat-obatan yang termasuk dalam golongan tranquilizer. Yang pertama ada silasin, obat yang biasanya digunakan untuk anestesi hewan, terutama pada kuda. Obat ini mengandung senyawa aktif yang bisa memberikan efek menenangkan pada siapapun yang mengkonsumsinya. Penggunaan silasin dapat menyebabkan banyak efek negatif. Beberapa di antaranya adalah gangguan pada sistem saraf pusat dan sistem pernapasan. Yang kedua ada midazolam, obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi. Obat ini dapat mengurangi rasa cemas, membuat pasien merasa rileks dan mengantuk sehingga tertidur selama operasi. Selain itu, midazolam juga bisa digunakan untuk mereda kejang pada status epileptikus. Yang ketiga, lorazepam. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi rasa gelisah atau cemas sebelum tindakan operasi dan insomnia yang terkait dengan gangguan kecemasan. Lorazepam termasuk dalam golongan obat antikonvulsan jenis benzodiazepin. Yang keempat ada diazepam. Obat ini tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Diazepam bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak sehingga memberikan efek menenangkan selama beberapa jam atau bahkan lebih dari beberapa hari setelah dikonsumsi. Selanjutnya ada chlorpromazine. Chlorpromazine semakin jarang digunakan sebagai agen neuroleptik, tetapi obat ini masih digunakan untuk efek antiemetik pada hewan kecil dan kadang-kadang sebagai obat praoperasi dan obat penenang.
medetomidin, obat sintesis yang digunakan sebagai anestesi bedah dan analgesik, sering digunakan sebagai garam hidroklorida, medetomidin hidroklorida, padatan putih kristal. Medetomidin sering digunakan dalam kombinasi dengan opioid sebagai premedikasi pada kucing dan anjing yang sehat. Acipromycin, agen neuroleptik fenotiazin. Saat ini, mekanisme aksi obat ini masih belum dipahami sepenuhnya. Obat ini diperkirakan menekan bagian sistem aktif retikuler yang membantu mengontrol temperatur tubuh, metabolisme basal, emesis, kesehatan vasomotor, keseimbangan hormon, dan kesadaran. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi premedikasi golongan tranquilizer. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.